Pangeran Siahaan ini sedang ramai di dunia maya nih. Ya ikuti jejak lo lah. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Lah gua kan murid apa aja, dia ngapain kan? Ya kan? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari apa? Banyak yang nggak tahu bahwa gue sama Pange itu we go way back. Bahkan gue cerita sama Hari bahwa lu tuh tadinya waktu masih di hiphopindo.net tuh nyela-nyela gue lewat tulisan lu. Siapa yang nggak gue nyalain tulisan lu? Terus udah gitu gue ingat waktu itu itu 2000 berapa? 2008. itu enggak 2008 2009 tepatnya. Karena 2009 gue di Soul Nation. Gue ngisi. Oh, gue udah sama lu. Belum. Lu di antara penonton. Iya, yang gue bilang, Iya. siapa di sini yang sebel sama rapper yang pop? Terus bilang, atau gue siapa tuh? Gue teriak sendiri. Terus gue bilang bahwa ya kalau bukan karena lagu rap yang pop juga nggak akan ada hip hop karena gue ingin kembali pop banget kan. Ya. Terus gak lama dari situ Pange yang waktu itu masih nulis untuk Popular. Iya, sempat. Nawarin gue tempat yang bagus untuk jadi seorang jurnalis baru. Keren itu tempat, bagus. Keren. Terus Lo tau nggak kenapa gue jadi populer waktu itu? Kenapa? Karena yang mau menerima gue dengan gaji full, jadi full time employee, bukan magang, cuma itu doang. Oh iya? Yang lain tuh nawarin gue tapi magang gue nggak mau. Oh lu pengennya full time? Full time. Cuman dia doang? Dia doang. Popular. Udah nggak ada kan majalahnya? Masih ada deh. Popular masih ada? Iya, the only one left standing. Oh ya Maxim bubar, Maxim FM Playboy bubar. bubar. Tau nggak itu artinya apa? Artinya apa? Kearifan lokal tidak terkalahkan. Bener lagi. Wah gila Popular tuh. Gue koleksi banyak banget tuh pada zamannya tuh. Dulu Popular yang legendaris tuh ada Inneke Koesherawati. Ini I'm dating myself tapi dulu ada satu Popular legendaris Krisdayanti sama Yuni Syara. Iya. Damn gila itu. Sofia Lacuba gitu. Sofia Lacuba. Terus iya. sekarang kawan gak enak. Gak enak ngomongin. Anyway. Oke, terus Pange nyamperin gue, terus kami ngobrol. Terus waktu itu gue jadi kenal Pange. Terus gue nanya Pange, gue butuh hype man. Karena gue taunya dia ya admin hiphopindo.net tapi nggak tahu nge-rap waktu itu. Terus dia nawarin diri, abis itu sejak itu that's his history. Pange adalah saksi. I've been telling this story tapi nggak ada yang bisa mengkonfirmasi. Kita pernah manggung di KPK. KPK ya? Di hari anti korupsi. Iya, yang ada polisi. Yang ada polisi, Iya. terus polisi bilang nggak semua polisi kayak gitu ngentot. Iya. Abis itu gue diginiin sama komandannya gitu, dirangkul gitu. Gue pikir gue mau diintimidasi, ternyata gue lagi dilindungi justru karena polisi-polisi lain pengen gebukin gue. Kita tuh gila juga loh berjalan. Gila itu, gue inget kok. Iya. Di hari Jumat sore itu, gue bahkan inget banget gimana settingannya. Iya, gue juga inget settingannya. Itu gedung KPK yang lama kan? Betul sekali. Gue tuh inget bahwa pada zamannya ya, gue kan sekarang stand up gue juga ngomongin politik dan segala macam. Tapi ancaman yang gue terima tuh nggak ada apa-apanya dibanding gue nge-rap loh. Oh iya? Ya kan waktu ancaman bunuh kan gara-gara kami tidak takut. Oh itu iya. kan ancamannya ancaman bunuh. Iya. Terus udah gitu, dia juga yang pernah bilang sama gue, ada seorang politisi, tapi nggak usah kita sebut politisinya, tapi lu kenal politisinya, mungkin lu follow soalnya di sosmed, yang bilang sama dia, kasih tau sama Panji, dia kalau ada acara ada intelnya. Iya kan? Iya. Abis itu jadi bercandaan gue mulu, halo Intel, selamat malam. Tapi ya Pange sama gue, we go way back. Itu sebenarnya lucu ya, maksudnya dari semua bisnis ventures lo kan yang paling tidak menguntungkan itu kan hip hop sebenarnya kan. Iya. Tapi yang paling berisiko hip hop juga. Iya, kenapa ya kayak gitu ya? Pange juga sama gue ngurusin provokatif proaktif itu juga badung banget. Oh, iya. Itu gila sih. Itu gila. Itu nggak ada yang sebelum itu dan nggak ada yang sesudah itu gitu. Betul sekali. Nggak ada. Dan kalau dipikir-pikir kurang ajar loh kami itu. Kurang ajar tuh. Kurang ajar itu. Gue sih agak malas inget-inget ya, karena kalau emang ngapain aja nggak usah deh, ini nggak usah. Itu benar-benar kurang ajar sekali, bener deh. Makanya Metro TV tuh waktu itu belum bersikap ya, belum ngambil posisi gitu, jadi mungkin masih agak longgar gitu. Waktu itu lagi ormasnya baru berdiri. Iya betul. Waktu kita mulai bahkan Udah jadi ormas juga partai. Iya, lagi bertransisi jadi partai. Betul. Iya. Nah, Pange juga adalah saksi gue kena somasi Patrialis Akbar. Ya. Yang baru saja keluar dari penjara. Ya. Patrialis Akbar kami disomasi karena tersinggung. Kami waktu itu bilang beliau layak di reshuffle sama Pak SBY. Ya. Tersinggung beliaunya. Di reshuffle beneran. Berarti asesmen kami benar. Beliau di penjara gara-gara apa ya? Kasus apa ya? Lupa gue.
Terus udah gitu, Pange juga, nah ini cerita yang sering gue bilangin tapi nggak ada yang percaya sama gue. Waktu itu provokatif praktif tuh pernah ada ormas nggak mau disuruh lepas atribut. Iya. Nggak? Iya. Gue paksa untuk lepas atribut. Iya. Terus gue, si anjing gue nggak tahu nih di mana nih. Tapi gue satu versus puluhan ormas. Gue ada di situ lah. Gue ada di dalam studio itu ada. Iya. Jadi gue lihat lo teriak-teriak tuh gue lihat. Itu gue lihat. Itu bukan berani, itu pemarah, tapi puluhan ormas apa itu? Gue lupa, gue gak inget sih ormasnya apa. Dia nyerang gue gitu. Gue pengen gini-giniin, ini gue emang bacot gue kayak tadi zaman dulu. Ini logo Pancasila nih buat apa? Gue gituin mereka. Karena mereka merasa lo melucuti harga diri mereka. Itu sebenarnya salah yang undang menurut gue. Kan harusnya di-brief. Betul. Iya. Gue udah jelasin bahwa di provokatif praktis itu semua orang tuh mewakilin orang Indonesia, nggak mewakilin kampus apa-apa, organisasi apa-apa. Itu bahkan kalau mereka pakai alma mater, jasa alma mater suruh lepas juga kan? Alma mater pun dilepas, jadi nggak ada yang mewakili siapa-siapa gitu. Udah diomongin baik-baik, ngamuk, ya gue ngamuk balik. Mereka sampai bingung gitu, dia orang sendirian kok ngamuk puluhan orang. Nah, waktu provokatif praktif, kami kerjanya tuh nyela-nyela orang. Bukan nyela-nyela orang, mengkritik, ngegodain politisi. Fast forward, gue gabung ke politik, waktu itu pilkada. Dan waktu itu Apaan sih lo politik kan? I got so much heat karena ya, let's say gue ada di kubu yang rata-rata teman-teman gue tidak setujui. Dan pada masa-masa itu teman curhat gue ya dia sama Iman waktu itu masih akrab mereka. Terus ngobrol-ngobrol dan segala macamnya, curhat-curhat. Sekarang Pange juga terlibat dalam politik. Yang gue bingung adalah kenapa orang sebel sama Pange. Gue bingung karena lu ngerapat sama orang yang menurut gue digemari oleh rata-rata teman-teman kita, kan beda ya. Kalau gue kan rata-rata teman-teman kita kan masuknya ke Pak BTP kan, gue ke Mas Anies. Ya, tapi teman-teman kita juga banyak kok yang nggak sama Anies lah. Hah? Ya teman-teman kita ada beberapa juga. Zaman lah. itu? Iya, zaman Nggak, itu. tapi kalau sekarang kan rata-rata geng kelas menengah, masyarakat progresif. Jadi kalau menurut gue nih, menurut gue itu bukan soal siapa sosoknya sebenarnya, tapi memang kita itu tidak terbiasa melihat orang menentukan dan menunjukkan sikap politiknya secara publik. Oh gitu ya? Iya. Gini, kalau perkara suka atau enggak dengan calonnya itu memang bisa dipersoalkan juga, gitu. Tapi emang kita nggak terbiasa. Masa sih? Kita nggak terbiasa, gitu. Enggak orang slang dukung Jokowi, tapi disebel juga. Dicaci maki kan, betul, gitu. betul. Nah, menurut gue itu sebuah ekses dari memang betapa sterilnya diskursus politik kita di masyarakat itu selama berpuluh-puluh tahun. Gitu. Padahal kan sebuah hal yang sangat biasa gitu orang. Yeah. Semua orang tuh punya preferensi politik, tinggal perkara dia bilang atau enggak. Iya. Tapi kalau gue baca, orang-orang tuh kayak kecewa banget loh Bang Lugi. Sama seperti mereka kecewa banget sama gue. Iya. Jadi ada yang kayak no mention gitu. Gue nggak tahu lihat atau nggak tweetnya sih, tapi temen-temen gue lihat semuanya. Iya. Gue lihat semuanya. Kayak no mention gitu, terus gue baca kayak salah Pange apa kata gue. Gini kenapa loh. kecewa banget gitu, kayak gila ya teman-teman gue anak-anak muda ini, gue pikir dia akan lah. Gini, pertanyaan gue nih. Oke, anak-anak muda tuh kan gue lihat kemarin nih ada bekas ketua BEM UI. Itu si Manik. Yeah. Manik kan juga nyalek Perindo tuh, DPRD kan. Wah, ketua BEM kayak gini-gini, padahal dia dulu pernah bilang DPRD DKI. DPRD DKI. Dia pernah bilang DPR tuh apa dia dihina sama dia lah pokoknya. Dewan Pengkhianat Rakyat. Iya. Menurut gue gini, katanya anak muda harus idealis, harus punya sikap di luar dari pemerintahan, harus punya kekuatan sendiri. Caranya gimana? Gitu. Iya. Caranya gimana gitu? Kayak emang lo mau bikin pemberontakan anarkis yang bisa organize semua, bikin keributan kan nggak juga, iya kan? Jadi memang kita nggak terbiasa aja sih, dan memang kita sudah punya pemahaman bahwa politik itu apapun namanya politik, yang penting politik pasti jorok, udah gitu aja kan. Nah, jadi sih menurut gue, makanya gue bilang gini, gue kemarin bikin video kan sekarang gue sama Samara, gue bilang ketika lo marah terhadap kita menunjukkan dukungan politik kita, lo tuh marahnya karena kita bersikap politik atau lo sebenarnya nggak suka sama pilihan politik yang kita dukung, pilihan politik lo yang orang-orang lain. Gitu kan. Nah, kalau yang kedua ya lebih masuk akal menurut gue. Karena kan ya namanya juga kontes ya. Ya gue sukanya tim ini, lu sukanya tim itu. Tapi kalau misalkan lu nyemplung ke politik kemudian jadi alasan orang sebel kan aneh menurut gue. Kayak Manik misalnya. Itu aja menurut gue aneh. Katanya lu bilang Dewan Pengkhianat Rakyat, kenapa lu jadi DPRD? Loh, kan yang dibilang Dewan Pengkhianat Rakyat kan adalah anggota-anggota DPR yang dia anggap berkhianat. Maka kan cara bersihnya adalah itu keluar, masuk yang bersih gitu. Iya, betul. Makanya gue dukung banget sebenarnya Manik dan orang-orang lain ya, siapapun itu yang mau terjun berpolitik.
Kenapa? Why is it a surprise? Gue sama Pange di Provokatif Proaktif cukup lama, bahkan Provokatif Proaktif pasca acara TV-nya tetap jalan jadi sebuah movement, ada acara stand up dan segala macemnya. Diskusi-diskusi gue, Pange, Noval, anak-anak termasuk Radit, Jeflur, Ronald, Andari, itu tuh di Aneka Bubur, Radio Dalam, itu bisa dari jam 9 sampai jam 2 pagi. Iya, benar. Diskusi politik bener-bener, makanya karena kami khawatir acaranya live soalnya, mesti proper kan. Itu menurut gua ada satu faktor lain ya, adalah bahwa orang itu kan terbiasa melabeli seseorang itu dengan satu label aja. Jadi kenapa misalnya orang dulu marah sama lo, kan, ya lo komedian aja, gitu. Yeah. Kenapa lo berpolitik? Yeah. Orang-orang kan banyak kenal sama gue mungkin urusan bola gitu ya, ya bola aja, gitu. Kenapa lo berpolitik gitu? Atau misalnya lo kan pemilik media gitu kan, kenapa lo berpolitik gitu? Padahal menurut gue mustahil banget kan orang tuh punya satu label doang. Dan menurut gue dan malah harusnya kalau gue sih pengennya semua orang memang berpolitik dalam skala masing-masing. Dan nggak apa-apa juga menunjukkan sikap dan menggambarkan apa pendapat politiknya dalam kepalanya gitu. Harusnya gitu. Semuanya. Mau lu adalah seorang diver ya, penyelam maksud gue. Penyelam, mau lu penyelam, mau lu anak skate, mau lu apapun yang berkaitan dengan dunia lu itu ditentukan di keputusan-keputusan politik. Contoh, lu misalkan lu skater ya, terus lu pengen punya kota di mana lu bisa bebas skate tanpa dianggap sebagai sebuah aktivitas vandal yang merusak kota gitu misalnya. Sekarang lu mau memastikan itu terjamin, maka pilihannya adalah lu nyari anggota DPRD, misalkan DKI Jakarta, yang mau membantu lu urusan itu, atau lu sendiri yang masuk untuk jadi suara ngebela urusan itu gitu. Jadi lu mau skater atau mau apa juga ya harus berpolitik gitu. Tapi mungkin juga karena buat mereka siapapun yang masuk ke politik adalah sebuah kekalahan orang baik gitu. Terus orang baiknya ngapain dong? Nah itu dia, ini kan pendapat publik ya, karena mereka ngerasa ketika masuk ya udah deh, rusak deh, hilang deh kita. Makanya dulu kan waktu itu kan gue dijuluki cross to the dark side. Kalau buat gue sih itu bukan gara-gara Paji berpolitik sih, pilihannya aja. Waktu itu. Iya. Crossing to the dark side kan, yang berarti ya kan sebenarnya kan dimanapun, gue ingat waktu zaman gue bantu Faisal Basri, selalu ada aja yang bilang, kamu bantu Faisal Basri ya? Sayang kamu, karir kamu akan habis setelah ini. Terus nanti gue bantu Jokowi waktu itu, hah? Kamu dukung Jokowi? Sayang sekali. By the way, karir kamu akan habis. Pas Bang Faisal gue juga sama loh. Kenapa tuh? Bantuin Faisal Basri lah. Iya sama kan bareng sama gue, iya. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena bukan cuma kita nggak maju ya. Keburu kalah di... Nggak, kalau gue inget dulu ya, dulu pas kita support Bang Faisal, Pilkada DKI 2012 tuh kan. Itu ada yang bilang sama gue gini, bagus sih Bang Faisal, tapi ngapain didukung, nggak bakal menang. Pilihlah calon yang sudah berpartai. Karena waktu itu kan Faisal Basri independen kan. Iya. Jadi 5% waktu itu lumayan. Jadi sebenarnya pilihan politik apapun pasti bakal ada aja. Yang nyela-nyela pasti bakal ada. Yang berarti yang salah itu adalah berpikir bahwa siapapun yang masuk ke politik langsung kotor. Padahal kan ada permainannya sama ada pemainnya, dan gradually semua bisa dibikin lebih baik gitu. Habis kalau misalkan suara-suara lu nggak dibela, ya kalau misalkan selalu the second, third, or fourth best yang ada di politik, ya gimana gitu. Nggak akan ada yang nggak akan bener gitu. Mungkin gini kali, lu bilang lu baca semua komentar. Lu ngeraba nggak kira-kira kebanyakan di antara mereka tuh lebih banyak kecewa atau lebih banyak bingung gitu? Kalau dari yang lu baca? Kecewa, sebel, bingung sih nggak juga. Cuman gue juga bingung. Kenapa bingung? Maksudnya bingung sama guanya atau bingung sama netizen? Gue sejujurnya bingung sama lu tuh tim sesnya yang mana. Karena sama Ete lu punya beda. Gue bukan tim ses. Beda sama Ete sama lari dengan Ganjar tuh apa? Bedanya Ete punya beda, ada lu sama Samara. Ganjar punya lari, sorry. ada lu sama Samara. Harus diklarifikasi, beda dan lari itu punya gua dan Samara. Oh, itu kita yang bikin. Oh, okay. Kita yang bikin sebuah movement, lalu kita mendeklarasikan dukungan kita. Kalau beda kan waktu itu urusannya PSSI, ya kan. Nah, tapi untuk kan lari, bukan PSSI saja. PSSI. Erick Thohir kan punya ambisi juga untuk jadi wapres. Betul, kan? Cuman waktu itu konteksnya PSSI, gitu. Waktu itu konteksnya PSSI. Nah, sama kayak lari juga sama, itu juga kita yang bikin. Gitu. Ini bukan punya siapa-siapa, punya kita. Jadi lu jalan, ini namanya movement. Jadi lu jalanin 2 movement. 1, lari. Beda udah enggak? Oh iya. Oh. Selesai berarti.
Iya. Karena tugasnya pemenangan ET. Tugasnya membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik waktu itu. Tapi terus Iya. bubar karena nggak bisa deh gitu. Enggak bubar juga menurut gue ya kan udah selesai tugasnya nih. Dan sekarang kan yang bekerja kan di dalam organisasi. Gitu kan. Gue pikir lu kerjanya mengawasi PSSI jadi lebih baik juga. Iya itu part of juga, cuman apa namanya? Kan gini, kalau yang mengawasi itu kan satu Indonesia juga netizennya mengawasi semua kan. Yeah. Lo lihat aja besok Argentina yang lawan Indonesia kan, yang komentarnya banyak banget. Nah, kalau lari memang konteksnya kita Pilpres 2024 karena ya menurut gue setiap pemilu itu kan selalu crossroads ya, selalu persimpangan jalan nih. Untuk menentukan ya akan kemana gitu arah bangsa dan negara kita berjalan ya. Ya kita mengadvokasi dan bekerja untuk itu juga gitu. Tapi praktis berarti beda udah nggak ada. Bisa dibilang ya nggak ada. Oke. Dan mungkin bangkit lagi ketika dibutuhkan. Selalu ada kemungkinan itu, tapi not in foreseeable future ya, diplomatis ya. Kata netizen, oh ini mah Pange ninggalin ET ini. karena ET udah nggak ketolong ya. Ini memang nih untuk wapres. Ini memang kalau interviewer ini suka berspekulasi gitu. Jadi gue bukan komen soalnya. Gue gitu. bukan spekulasi, gue nggak baca. Percaya bahwa gue di kolom komentar kan akan ada yang kayak gitu. Akan ada yang kayak gitu, kenapa? Karena lo yang ngarahin dari tadi. Gue ngebaca. Kan gue bukan Najwa Shihab lah. Nah tapi terus mungkin itu kali yang membuat orang juga pengennya gimana sih gitu. Kan dulu kan julukan gue ular karena gue nyusup kemana-mana kan. Nah mungkin itu kali yang si Panji Arab lagi yang ngomong gue ular. Tapi saya sekarang udah baik-baik aja sama Arab. Tapi Arab yang waktu itu ini Arab orang siapa? Reza Arab Octavian. Reza Arab, pencitraan, ya. nakal tapi tampan. Itu dia tuh yang bilang gue ular tuh. Karena perasaan waktu itu gue sekubu sama dia ketika Jokowi. Kenapa sekarang dia jadi Anies gitu. Terus kayak dianggap ular lah gitu. Mungkin itu kali. Mungkin ada sentimen itu. Itu jadi bagian dari sentimen yang membuat orang kecewa atau mungkin kesel. Iya, mungkin iya juga. Apalagi buat orang yang nggak terlalu kenal gue ya, cuma ngelihat dari jauh doang gitu kan. Ngelihat mungkin kerjaan gue di bola gitu atau di tempat yang lain gitu. Tapi yang gue nggak ngerti sebenarnya teman-teman gue yang ini sih, yang tahu gue. Gitu. Itu juga gue rasain dulu. Yang memang apa namanya? Ya tahu lah, maksud gue. Orang yang kenal gue lama tuh tahu betapa politikalnya gue gitu, tau gak lo? Iyalah. Iya kan. Maksud gue orang tokoh mana yang gue kagumi gitu kan, buku apa yang gue baca tuh teman-teman gue kan tahu semua gitu. Betul. Itu kan bukan sesuatu yang karabitan tiba-tiba muncul sekarang aja. Nah, kalau yang mereka pada bingung dan pada kecewa dan pada marah, atau gue baru bingung tuh. Gue baru nggak ngerti itu. Dan ada itu. kan? Ada. Iya, gue juga bingung. Ada. Kalau soal itu gue ngerti gitu. Iya, emang maksud gue, lo tau lah, lo pernah masuk ruang kerja gue kan? Iya kan? Coba kantornya lu kan? Kantor gue. Coba di ruang kerja gue ada mukanya siapa coba? Nggak kenal mereka. Ada Agus Salim ya? Nggak ada Gus Salim. Siapa aja gue lupa. Nggak emang nggak ada Agus Salim ya? Nggak. Soekarno. Terus ada Tan ya? Ada Tan Malaka. Iya. Terus ada siapa? Bung Hatta, pasti. Bung Hatta ya. Sama Syahrir atau lagi? Syahrir, betul. Syahrir gitu. Iya. Gitu. Lu maksud gue gini deh. Ada muralnya gitu. Kalau nggak salah gue punya stock shotnya deh. Gue punya biro. Hal-hal yang gue omongin sekarang itu kan kita 12 tahun lalu, 10 tahun lalu kan kita udah ngomongin juga gitu kan. Iya betul. Iya kan. Jadi makanya dan teman-teman gue kan tahu, teman-teman kita kan tahu gitu apa namanya. Kita selalu punya interest ke sana. Gitu. Tinggal perkara di exercise lebih atau enggak gitu. Dalam hal ini waktu itu ya lo kan terjun langsung nih pas pilkada gitu. Dan sekarang gue merasa memutuskan gue juga mau doing something more gitu soal itu. Ya jadi kalau makanya nih marahnya kenapa tuh buat gue kalau yang temen sih gue bingung juga sih sebenarnya. Iya karena kayak waktu beda rame karena tulisannya pakai logo Friends, pakai font type-nya Friends. Gue memutuskan untuk WhatsApp Pange. Kalau orang nanya sama gue, lu pengen gue jawab apa? Karena dulu zamannya gue punya kiprah politik, teman-teman gue ditanyain sama orang. Iya kayak misalkan waktu gue ke Anies pasti ada yang nanya sama lu, si Panji ngapain sih nge? Kan suka gitu kan? Iya dan gue selalu jawab yang sama. Apa tuh? Emang dia ngefans banget gue bilang. Nah sama, jadi gue pikir orang akan nanya sama gue dan orang memang nanya sama gue soal itu, jadi gue nanya sama Pange, ini kalau misalnya ada yang nanya soal logotype, lu mau gue jawab apa gitu. Tapi karena gue tahu pada zamannya gue juga lebih memilih kalau lu kenal gue dan lu bingung sama gue, lu tanya gue langsung daripada lu ngomel-ngomel di sosmed gitu. Lu ngerasain itu sekarang ya? Iya, walaupun ya ini ya, gue akhirnya kan gue bisa memfilter dan ya gue rasa juga hal yang sama, merasakan hal yang sama. Ya
kan fokusnya kerja ya, dan banyak banget sebenarnya yang harus dilakukan daripada ngabisin waktu buat mikirin orang ngomong apa soal kita gitu. Ya betul. Jadi ya gue sih akan appreciate kalau ada yang reach out langsung nanya gitu kayak lo bilang kan. Ya kayak misalnya Panji nih, nanya kan sekarang sama gue. Betul. Nah, Bagi dia orang tahu nggak sih ini kita sekarang lagi di mana gitu nggak? Ada ya? Nggak ada. Oh ada kayak misalnya Washington Square Diner nggak jauh. Jadi gue sama Pange sama Hari Hartanto sebenarnya ini lagi di New York, dia lagi di New York. Terus gue mau open mic nggak jauh dari sini. Ini kan di Greenwich Village, jadi banyak comedy club. Tadinya gue mau di taman romantis gitu, duduk di. Sebenarnya Washington Square Park nggak ada romantisnya sih, tapi bisa ngonten lah di situ. Tapi hujan, jadi gue tarik ke diner. Ini experience yang ini Amerika sekali. Banyak komedian juga nulis di sini juga. Nah, gue udah masuk ke politik. Dan menurut gue tuh gue masuk di sebuah kontes politik yang sangat-sangat bising menurut gue. Ya. Pengalaman gue paling berapa tahun ya gue? Mungkin setahun gitu. Tapi mungkin setahun lebih. Tapi itu pengalaman yang sangat berkesan lah. Gue punya perspektif baru. Tapi setelah itu gue tahu di mana gue harus berdiri dan itu tidak di politik. Justru masuk ke situ membuat gue berhenti kayak oke, gue ngerti. I'm not supposed to be here gitu. Kalau lu, are you going to go as far as you can dalam konteks politik? Mungkin iya, gitu. Tapi how far nggak tahu juga. Tapi memang gue selalu merasa bahwa this is one of my biggest passion lah. Iya betul. One of my biggest callings gitu. Dan menurut gue apapun yang gue lakukan selama ini, ya itu sebenarnya leading up ke hal-hal kayak gini gitu. Ya betul. Ya, kan? Very good point. Karena memang gue selalu bilang kalau mau ke politik itu di konten gue, kalau mau berpolitik itu otaknya mesti ada otak politik, sama ototnya juga mesti ada otot politik. Nah, lu mau 18 tahun jadi perenang juga giliran lu disuruh main bola, otak lu beda gitu. Dan otot lu walaupun lu punya, bukan yang gua bilang otot lu percuma, tapi ototnya kan beda gitu. Yeah. Nah, Pange itu otak dan ototnya tuh udah politik. Dia bukan cuman sama gue diskusi politiknya lama, dia juga tahu dia tahu banyak. Dia sudah terlibat banyak sekali, ada banyak gerak-geriknya yang lu nggak tahu sebenarnya. Yang gue tahu karena kami sering ngobrol-ngobrol. Jadi it's not a surprise sebenarnya. Cuman ya gitu, mungkin ini juga yang orang nggak suka. Bedanya pengamat politik ketika masih jadi pengamat sama ketika dia udah jadi politisi adalah waktu jadi pengamat dia bisa bisa punya opini yang ideal. Tapi ketika dia di dalam situ dan dia nggak perlu ngambil, ngerti maksud gue? Jadi pengamat politik ngelihat situasi politik, dia bisa bilang yang benar seperti ini, tapi dia nggak ngambil keputusan itu. Dia cuma komen doang. Kalau lu masuk ke politik, A, seringkali pilihannya nggak pernah ideal di lu, dan B, ada keputusan yang mesti lu ambil dan keputusan lu pasti ada yang nggak suka. Salah seorang kepala daerah, satu orang wali kota itu pernah bilang sama gue, lo kenal juga sih orangnya pasti gue rasa. Dia bilang gini, dulu waktu saya jadi pengamat politik, saya merasa semua politisi kepala daerah tuh nggak tahu apa-apa. Setelah saya jadi kepala daerah, jadi politisi, saya merasa semua pengamat tuh nggak tahu apa-apa. Gitu. Ya kan? Kenapa? Karena gue bisa mengerti bahwa pengambilan keputusan, kebijakan itu kan pertimbangan ada banyak sekali. Belum lagi kalau kita ngomongin aspek apa yang disebut sebagai, kalau ilmu itu bilang tuh real politik. Jadi yang nggak ada hubungannya sama kebijakan, tapi memang ya itu lobby gitu kan, kepentingan gimana caranya. Kan sebenarnya kan politik itu kan the art of possibility, ya kan? Gimana cara bikin impossible jadi something possible gitu. Nah, inilah hal-hal yang bagi banyak orang, bagi banyak masyarakat itu jadi kompromistis, gitu kan? Ya kan? Jadi itu yang membuat kehilangan nilai, kehilangan value. Padahal itu sesuatu yang menurut gua keniscayaan. Yes, please. Thank you. Iya, padahal maksud gue it's just part of it gitu. It's just part of the game, part of the everyday world gitu. Nggak cuma soal politik juga ya, soal bisnis gitu misalnya. Lo punya target, lo punya OKR gitu ya. Terus tiba-tiba di tengah jalan lo harus adjusting, gitu kan. Lo kan pasti akan adjust, gitu. Lo harus dealing sama klien lo, sama vendor lo, sama investor lo, sama saingan lo, kompetitor lo, gitu-gitu kan tetap ada hal-hal yang harus disesuaikan lah. Nah, ya politik juga sama menurut gue, gitu. Ya itu bahkan tadi Pange ngomong soal adjustment ya, bahkan di bisnis juga kayak gitu. Gue soalnya belakangan lagi sering ngomongin soal PHK.
di dunia umum ketika seorang pengusaha melakukan PHK massal, umum akan ngerasa wah ini perusahaan roboh nih karena lihat dia PHK massal dan segala macamnya. Tapi para pelaku bisnis, terutama investor ngelihat, oh ini justru entrepreneur yang oke, karena dia bisa atau mau ngambil keputusan yang sulit gitu. Karena kalau misalkan dia nggak lakuin itu, mungkin bisnisnya nggak selamat gitu. Sementara kan bisnis kan ada stakeholder yang terlibat dan segala macamnya. Pada akhirnya kan, can you or are you able to make the hard decision gitu, the hard choice. Dan publik tuh tidak sadar itu. Publik tidak sadar bahwa dari luar tuh kita selalu bisa ngomong dan berpendapat, tapi dari luar lu tuh nggak ngambil keputusan apa-apa. Dalam konteks kebijakan-kebijakan ya, di luar bahwa yang lu pilih, jangankan itu. Bahkan ketika publik memilih pun mereka nggak tahu apa yang mereka pilih. Nah itu dia. Makanya gue selalu merasa gini, bahwa kalau kita ngomongin soal apa ya dibutuhkan masyarakat Indonesia sekarang ya, itu memang untuk tahu bahwa dan sadar masing-masing itu punya kekuatan politik sendiri lah. Memang gak harus semua orang jadi politisi gitu kan. Tapi paling enggak ya lo tahu lah gitu kan, lo tahu dan memutuskan di mana lo untuk bersikap. Dan satu hal lain yang mau gue mention adalah soal gini. Jadi gue tuh selalu merasa politisi-politisi yang datang dari generasi yang sama, tapi mungkin saja berbeda partai, berbeda warna gitu ya, itu lebih mungkin ngobrol bareng lu duduk satu meja, nyari common ground daripada dibandingkan sama politisi-politisi yang mungkin satu warna tapi beda generasi. Wow. Gitu. Menurut gue tuh kayak gitu. Contoh nih misalnya ya, dulu kan 2019 Faldo Maldini kawan kita ini kan, ya gue bisa bilang sama banyak orang termasuk sama gue juga mungkin posisi politiknya beda. Tapi gue tetap merasa bahwa politisi muda itu tetap harus dikasih panggung, harus dikasih tempat, gitu. Karena masih banyak kesamaan itu masih sangat-sangat banyak, gitu. Mungkin filosofi politiknya berbeda, gitu ya. Ada satu lebih konservatif, satu lebih progresif, gitu. Tapi kita masih bisa tuh untuk ngobrol dibanding yang mungkin beda generasi, gitu. Jadi kalau gue sih selalu merasa apapun partainya, apapun warnanya, politisi muda, generasi yang sama kayak kita atau bahkan lebih muda, itu menurut gue harus didorong. Ya dan kan gitu kan. Yang maksud dari dengan kolaborasi dan diajak diskusi to find common ground adalah yang pada akhirnya dibutuhkan sama kita juga kalau kita mau maju bareng gitu. Yang lu harapkan apa gitu? Nggak mungkin gedung DPR kosong semua gara-gara lu nggak suka isinya kan, nggak mungkin. Udah mah itu yang gagas Muhammad Hatta gitu. Gini, masalahnya gedung DPR tuh nggak akan kosong. Ya betul. Iya kan? Nggak akan kosong. Mau lo peduli atau enggak, tetap ada isinya tuh gedung. Betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Abis itu mereka diberi kepercayaan untuk pengelolaan anggaran gitu. Jadi mereka kan apa namanya tuh? Yang kerjanya yang ngitungin anggaran. Komisi bukan Banggar ya. Badan anggaran. Ya kan. Jadi tuh anggaran-anggaran dipercaya sama orang-orang ini, duit dipercayakan kepada orang-orang ini, keputusan-keputusan politik baik atau undang-undang gitu ya, kayak misalkan baik itu datangnya dari pemerintah ataupun dari rakyat yaitu DPR, itu diputuskan di situ. Habis itu lu taruh di situ orang yang lu nggak kenal. Kan maunya orang yang kenal. Kalau lu kenal dia kan maunya dia. Kayak gue sama Pange kenal Tobas dari lama. Tobas maju, ya gue dukung gitu. Karena gue kenal gitu, gue tahu gitu. Lah terus gimana dong kalau misalkan yang lu pilih orang yang nggak lu tahu, tapi terus gitu lu milih hanya karena ntar mau gue pakai nih soalnya nih kelingking hitamnya buat upsize di Starbucks, ya lu part of the problem gitu. Nah, ada hal lain nih menurut gue yang juga jenaka ya. Jadi memang kan pemahaman politik bagi kebanyakan orang itu memang kurang ya. Menurut gue sih, tau gak salah, menurut gue tuh harusnya negara yang berperan gitu. Harusnya kurikulum politik tuh masukin sekolah lah, harusnya menurut gue. Gue selalu percaya itu dari dulu. Contoh nih, kemarin Aldi Taher kan bikin heboh, nyalek deh. Nyaleknya 2 partai lagi kan. Betul, DPRD dan DPR. Enggak. Iya, DPRD dan iya, DPR. Cuman dengan 2 partai yang berbeda kan. Betul. Iya. Akhirnya kan dia masuknya ke Perindo tuh dia kan. Nah, terus pas dia bilang dia nyalek, banyak orang ribut tuh di sosial media. Wah, gue bakal pilih Aldi Taher. Gue bakal pilih Aldi Taher gitu kan. Lo tau nggak ada satu fundamental flaw gitu, ada satu cacat peraturan gitu yang gue yakin banyak orang tuh nggak ngerti. Apa tuh? Kalau dia maju parlemen DPR misalnya, yang bisa milih dia kan cuma dapilnya dia doang. Oh iya. Cuma orang yang milih dapilnya dia doang gitu. Bekasi kan. dia Jabar 2. Nah iya gitu. Orang yang nggak tinggal di Jabar 2 di Bekasi nggak bisa milih dia gitu. Semua orang bilang gue mau milih dia gitu. Iya nggak bisa. Iya, tapi mungkin itu bercanda kali.
ayo kita dukung dia. Gue juga bilang, kayaknya gue dukung Aldi Taher deh. Ya, Kan enggak, gua- kalau misalnya dukung sih iya. Cuman kalau bilang gue bakal milih dia. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan itu aja mereka nggak ngerti. iya, gitu. dan ada satu yang lain yang gue mungkin dari 10 tahun lalu mungkin gue udah bilang gini. Orang-orang yang pernah bilang sih biasa bosen denger, tapi gue rasa masih belum berubah gitu. Adalah gini. DPR itu kan lembaga yang menurut orang paling nggak kerja lah ya pokoknya kan, gitu kan. Satu DPR gitu. Tapi setiap kali gue tanya sama orang, anggota DPR dari daerah lo siapa? Itu nggak ada yang tahu. Oh, jangankan gitu. Kalau rakyat bilang anggota DPR nggak ada kerjanya, kita tanya sama dia, menurut lu emang kerjanya harusnya apa? Nggak tahu juga. Waktu itu ada anggota DPR kerjanya ikut bersih-bersih jalan, segitu ikut ngaspal, dianggap udah kerja. Iya, Padahal bukan itu pekerjaan. bukan itu dia. kerjaannya, gitu kan. Jadi ditanya siapa wakilnya nggak ngerti, nggak tahu gitu. Tapi lo bilang dia nggak kerja, tahu dari mana dia nggak kerja kan? Iya. Mungkin aja dia kerja tapi lo nggak tahu. Iya, betul. Iya kan, Betul, iya kan. Nah, betul. dan ini tuh menurut gue apa ya? Jadi sebelum kita jauh-jauh ngomongin soal gagasan yang besar-besar gitu, ini kan sederhana banget gitu, loh, sederhana banget gitu. Siapa ya anggota DPR dari Dapilo? Itu kan sesuai sama KTP lo tinggal di mana. Kalian DPR. Kalau DPRD, siapa anggota DPRD dari Dapilo karena berhubungan sama kota tuh kan. Kalau DPRD kan, ada selokan mampet itu bisa ngomong tuh ke anggota DPRD kan. Gue tuh mungkin dari 10 kali gue nanya sama orang, 10-10-nya tuh gak ada yang tahu. Gue kayak belum pernah deh. Gue kalau di forum-forum panggung gitu gue sering ngetes kan. Sekalian buat ice breaking gitu. Dan biasanya itu bikin orang oh iya gitu. Itu nggak pernah ada yang tahu. Sama sekali gitu. Sementara kita bilang nggak kerja gitu kan. Gue sih terakhir kali pilek ya, gue masih ingat DPR dan DPRD yang gue coblos. Kelapa Gading lo ya? Gue betul, gue Kelapa Gading. DKI di 3 itu ya. Yang gue pilih adalah Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. 2019 ini kan ya. Ya. Terus DPRD-nya coblos partai gue, PSI. Ya. Lu masih ingat nggak? Siapa? Atau ditutup? Pilihan lu nggak boleh tahu orang. Tahu boleh. Oke. DPR siapa? DPR. Lu apa sih dapilnya? Gue DKI 2 Jakarta Selatan gue. Jakarta Selatan. Iya. Anak Jaksel. Oke. DPR RI-nya itu PDIP. Oh, lu nyoblos partai? Iya, gitu. DPRD. Ini pasti temen gue si Samara bete nih, karena harusnya gue nyoblos dia. Dia tuh dapil itu soalnya. Terus mana nggak dapat lagi? PSI nggak dapat di DPR. DPRD? DPRD-nya itu PSI. Ya gua pada akhirnya ngerasa seneng dengan keputusan gua di DPRD. Iya. Karena anggota DPRD PSI kan kiprahnya oke. Iya. Iya. Dan kayak kalau Gading itu, ya itu ada yang kepilih tuh dari Gading tuh. PSI di DPRD. Oh iya. Iya. Ya, betul. Jadi itu adalah obrolan gue dengan Pange. Ini sebenarnya gue rasa kalau misalkan tensinya lagi tinggi maksudnya situasi politiknya lagi rame, guanya lagi ketemu Pange untuk nggak bikin konten kayak gini, a wasted opportunity. Apalagi pas dia juga lagi seru-serunya dibahas semua orang. Tapi kita dukung. Kalau gue sih dukung ya. By the way, gue harus bikin disclaimer ya, karena seolah-olahnya gue mau nyalek. Gue nggak mau nyalek ya, by the way. Oh iya. Gue mau nyalek. Sohib gue Valdo sama Rian Ernest juga kan politisi, gue dukung juga. Valdo sekarang juga kerjanya capek banget loh, ngerapihin Jokowi mulu. banget. Ngerapihin mulu, waduh sulit bener. Dan orang yang melakukan kerja politik itu tuh satu melelahkan ya. Dan itu tuh nggak seenaknya orang gitu. Iya, tapi ya gitu kan. Dan kita kan nyari pekerjaan yang capek tapi bahagia gitu kan. Iya. Moga-moga untuk politisi ini atau mungkin untuk Pange kapan, ya bahagia-bahagia aja. Kalau saya bahagia ngomongin orang di stand up saya. Anything else you wanna add sebelum gue tutup? Anything you wanna plug? Enggak sih, plugging sih nggak ada. Gue cuma mau bilang, gue udah lihat hidupnya Panji di sini gimana. Lucu loh pokoknya. Thank you semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.